Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Dani Pratiwigala selaku saya sendiri dan Najwa Putri Sabina dan Fahira Umar. Aku curhat, buka isi hati, kata lanjut party, lampu kasih mati. Jadi adapun topik pembahasan kami di sini yaitu tentang lembaga keuangan syariah versus bank konvensional. Baik, langsung saja. Di sini saya akan selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian bank konvensional. Jadi bank konvensional di sini yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik menghimpun dana maupun dalam rangka menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan yaitu berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk satu periode tertentu. Jadi persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Jadi hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang dimana asal mula bank di Indonesia ini berasal dari kolonial Belanda. Jadi adapun di sini bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Jadi bunga bagi bank juga di sini dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Jadi di sini bunga ini terdiri dari dua macam yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Baik, adapun selanjutnya di sini saya akan membahas tentang prinsip bank konvensional. Jadi bank konvensional di sini menerapkan dua metode. Yang pertama dia menerapkan bunga sebagai harga untuk simpanan seperti giro, tabungan ataupun deposito. Jadi demikian pula harga untuk produk pinjaman atau kredit ini juga ditetapkan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Jadi penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Yang kedua di sini untuk jasa-jasa bank dan lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominalnya atau persentase tertentu. Jadi sistem pengenangan biaya ini dikenal dengan istilah free based. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan syariah atau bank yang berdasarkan prinsip Islam. Dalam hal di sini adalah bank syariah. Jadi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya di sini terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi bank syariah adalah usaha yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya yaitu prinsip mudharabah, yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik modal dengan mengelola dana atau dengan kata lain keuntungannya berdasarkan bagi hasil. Jadi menurut Sudarsono 2004 berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah di sini ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam alur pembiayaan serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan isi Al-Quran dan hadis. Jadi bagi bank yang berdasarkan prinsip Islam dalam menentukan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional, yang dimana bank yang berdasarkan prinsip syariah di sini adalah aturan perjanjiannya berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sedangkan bank konvensional di sini aturan perjanjiannya dibuat hanya berdasarkan hukum positif. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan lembaga keuangan syariah dan bank konvensional adalah dua entitas atau finansial yang beroperasi dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Yang dimana di sini lembaga keuangan syariah dia mengikuti prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dalam semua aktivitas keuangannya. Contohnya di sini lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan menerima atau memberikan bunga atau riba. Keuntungan dan kerugiannya di sini dibagikan antara lembaga dan nasabah sesuai dengan prinsip keadilan. Yang kedua di sini investasi dalam bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti perniagaan tidak melibatkan alkohol, judi atau produk haram lainnya.
Yang ketiga, tidak diperbolehkan berinvestasi dalam sektor perbankan konvensional, perjudian, atau industri yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi sedangkan bank konvensional di sini adalah operasi yang berdasarkan prinsip-prinsip keuangan konvensional, memberikan dan menerima bunga atas pinjaman dan tabungan. Yang kedua di sini, keuntungan utamanya berasal dari bunga dan komisi serta investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Tidak ada pembagian keuntungan dengan nasabah kecuali dalam produk-produk khusus. Yang selanjutnya, tidak tunduk pada aturan syariah dalam operasi mereka. Jadi perbedaan utama antara lembaga keuangan syariah di sini dan bank konvensional adalah prinsip-prinsip dasar mereka. Jadi dia mengikuti lembaga keuangan syariah, mengikuti prinsip syariah, sementara bank konvensional di sini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan konvensional. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip bank syariah, di mana ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan bagi hasil yang disebut dengan mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal atau disebut dengan musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan atau disebut dengan murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, disebut dengan ijarah. Dan yang terakhir, dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank atau pihak lain disebut dengan ijarah wa iktina. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, di mana kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan terutama yang berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara bank konvensional dengan bank syariah. Ada 4 perbandingan antara bank konvensional dengan bank syariah. Yang pertama yaitu perbedaan falsafah, di mana perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah itu terletak pada landasan falsafah yang dianutnya, di mana bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menerapkan sistem bagi hasil dalam aktivitasnya. Sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga pada aktivitasnya. Yang kedua yaitu konsep pengolahan dana nasabah. Dalam sistem bank syariah, dana dikelola dalam bentuk titipan atau investasi. Berbeda halnya dengan deposito bank konvensional, di mana deposito adalah usaha membungakan uang. Konsep dana titipan, kapan saja nasabah membutuhkannya, maka bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan itu bersifat liquid. Yang ketiga, kewajiban mengolah zakat. Kewajiban mengelola zakat merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasikan dana-dana sosial, zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi, bank syariah adanya badan pengawasan yang disebut dengan Lembaga Dewan Pengawasan Syariah atau disebut dengan DPS, di mana DPS ini bertugas untuk mengawasi segala aktivitas atau kegiatan bank agar bank tersebut beroperasi atau bekerja selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, terima kasih pula tadi pemaparan materi mengenai perbandingan antara bank konvensional dengan bank syariah. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, di mana bank syariah di sini yang pertama itu berinvestasi pada usaha yang halal, yang kedua atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee. Yang ketiga itu besaran bagi hasilnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja usaha. Yang keempat ada profit dan falah oriented. Yang kelima itu ada hubungan kemitraan. Yang keenam itu ada Dewan Pengawasan Syariah. Nah, itu tadi dari bank syariah. Selanjutnya dari bank konvensional. Yang pertama itu ada bebas nilai. Yang kedua itu ada sistem bunga. Yang ketiga itu besarannya tetap. Yang keempat profit oriented. Yang kelima hubungan debitur dengan kreditur.
tidak ada lembaga sejenisnya. Nah, tadi dari perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem bunga dengan sistem bagi hasil, di mana sistem bunga ini diterapkan oleh bank konvensional dan sistem bagi hasil itu diterapkan oleh bank syariah. Yang pertama itu ada sistem bunga dari bank konvensional. Yang pertama ada penentuan suku bunga dibuat pada saat akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. Yang kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjam. Nah, yang ketiga di sini tidak mesti tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonominya sedang baik. Yang keempat itu, semua agama meragukan eksistensi kehalalan bunga bank, termasuk agama Islam. Dan yang kelima itu ada pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan walaupun tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Nah, itu tadi dari sistem bunga. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem bagi hasil oleh bank syariah. Yang pertama itu penentuan besar risikonya. Bagi hasil itu dibuat pada kemungkinan untung rugi. Yang kedua itu besarnya rasio atau nisbah. Bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil mengikat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang keempat, tidak ada agama yang meragukan kehalalan bagi hasilnya. Yang kelima itu sistem bagi hasil tergantung proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Selanjutnya saya akan membahas materi terakhir, yaitu kontroversi riba dalam bank konvensional dan bank syariah. Kontroversi bank konvensional dan bank syariah lebih berfokus pada Inggris disebut usury, yang diartikan bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. Zuhaili menyebutnya bahwa arti riba secara etimologi adalah tambahan. Sarkasi mendefinisikan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya iwad. Pesatnya, pertumbuhan atau perkembangan lembaga keuangan syariah dengan berbagai instrumen menimbulkan optimisme terhadap sikap masyarakat mengenai riba. Pengertian tentang riba sudah jelas sepanjang sejarah bahwa riba itu dilarang tanpa harus diragukan lagi. Namun, pertanyaan yang sering kali muncul adalah apa yang dimaksud dengan riba? Di antara beberapa paham pemikiran Islam berpendapatan bahwa riba mencakup bunga atau interest dalam segala bentuknya. Tetapi beberapa ulama tidak serta-merta menerima pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Kontroversi tentang hal ini yang harus menjadi perdebatan baik di kalangan mahasiswa-mahasiswi, orang awam, para ulama maupun ekonomi muslim.